Lagi di cuap cuan berkah, kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan tema nabung keren kala pandemi dan masih tersambung bersama kami Direktur Consumer BRI Ibu Handayani. Ibu Handayani, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini kan terjadi kebiasaan masyarakat gitu yang berubah yang signifikan nih, terutama dalam transaksi keuangan di mana masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan non tunai atau cashless. Nah, sehingga penggunaan e-money ini pertumbuhannya cukup signifikan nih Bu. Nah, untuk di BRI sendiri, e-money BRI, seperti apa sih trennya ini pada kartu Brizi? Betul sekali. Jadi memang kita justru ini ada blessing juga ya dengan pandemi COVID tahun lalu karena itu betul-betul mentransformasi dengan cepat gitu ya untuk cashless ini. Karena memang semua di all segmen diarahkan untuk bertransaksi yang sifatnya non tunai. Nah, oleh sebab itu memang alternatif pilihan untuk bertransaksi dengan non tunai adalah dengan uang elektronik. Nah, yang di BRI adalah uang elektronik berbasis kartu adalah Brizi. Nah, sebelumnya memang Brizi ini lebih banyak digunakan untuk pembayaran tiket tol dan juga tiket parkir gitu ya. Nah, tapi di era pandemi kemarin kita tahu bahwa mobilitas nasabah atau mobilitas masyarakat itu menurun sehingga memang penggunaan uang elektronik untuk di tol dan parkir karena jarang lagi yang ke mall gitu dan juga kan ada work from home gitu. Jadi utilitas untuk penggunaan itu menjadi menurun. Tetapi penggunaan uang elektronik di retail merchant ini meningkat dan juga penggunaan di beberapa tujuan-tujuan tertentu misalnya di subsidi untuk BBM, subsidi untuk LPG. Nah, ini juga menggunakan uang elektronik. Oke, menarik sekali. Ternyata memang fakta atau trennya ini menjadi berubah ya di era pandemi ini. Justru pembayar uang tol parkir justru menurun, sebaliknya dengan merchant-merchant atau justru subsidi BBM justru meningkat. Nah, Bu Handayani, keuntungan nih untuk generasi milenial zaman now nih dengan memiliki kartu Brizi ini apa aja sih? Ya, yang pertama pastinya karena ini menjadi sebuah uang elektronik yang pasti kan tidak perlu lagi bawa uang banyak-banyak di dompet ya, yang tentu kita juga khawatir itu bisa kena infected by virus juga gitu ya, nggak hygiene juga. Nah, kemudian uang elektronik ini atau Brizi di BRI ini tadi punya banyak program usage program di berbagai toko dan merchants yang small ticket size gitu. Jadi itu banyak program-program diskon. Ini sebenarnya tujuannya lebih banyak lagi untuk mengencourage nasabah untuk secepat mungkin migrasi ke cashless transactions dan pilihan salah satunya adalah uang elektronik. Oke, itu tadi dia strateginya ya, supaya bisa makin menggait masyarakat untuk menggunakan uang elektronik dari Brizi. Nah, Bu Handayani, seperti apa sih strategi dari BRI sendiri, terutama untuk menghadapi nih persaingan, kan juga sudah banyak nih uang elektronik yang dari fintech nih, seperti apa Bu Handayani melihatnya? Iya, kalau dari fintech kan uang elektroniknya berbasis server base ya, jadi tidak ada fisik kartu. Sementara kalau di perbankan umumnya menggunakan uang elektronik berbasis kartu. Nah, tentu ini sebenarnya memang kita harus memperluas acceptance-nya. Jadi acceptance ini harus kita perluas agar nasabah dengan mudah melakukan transaksi menggunakan uang elektronik ini. Dan yang paling penting juga reliability-nya. Jadi artinya proses untuk transaksi harus cepat gitu kan ya. Jadi nasabah merasa convenience untuk menggunakan uang elektronik. Dan tentu yang paling penting juga adalah top up-nya juga harus mudah.
Nah, untuk uang elektronik BRI, Brizi ini top up-nya sangat mudah. Bisa dilakukan melalui Brimo, jadi BRI Mobile kita, dan juga di banyak merchant partner yang bekerja sama untuk top up Brizi ini. Dan termasuk juga tentunya di cabang-cabang kita yang tersebar luas gitu ya, untuk bisa melakukan top up Brizi. Karena ini penting banget. Kadang-kadang kan di tengah jalan, ternyata udah habis saldonya, perlu di top up dengan cepat. Nah, ini kemudahan-kemudahan top up ini juga menjadi kunci penting untuk bisa bersaing. Oke, itu tadi dia kemudahan top up supaya menjadi kunci nih bersaing dengan baik fintech maupun uang elektronik di bank lainnya gitu ya Bu. Nah kalau misalkan di era pandemi ini sendiri ada gambaran nggak sih Bu sudah seberapa besar sih transaksi dari Brizi sendiri dan targetnya hingga akhir tahun 2021 ini seperti apa nih kira-kira gambarannya? Ya, kalau Brizi memang seperti saya sampaikan tadi di 2020 mengalami tekanan pasti turun karena tadi penggunaan di tol itu menurun, tetapi sejalan dengan ekonomi yang mulai bergerak, orang sudah mulai berani keluar dari rumah gitu ya, mulai banyak yang juga sudah berkantor, masuk kantor gitu, maka penggunaannya tentu makin meningkat. Jadi harapannya di 2021 ini bertumbuh positif meskipun tidak double digit gitu ya, tetapi harapannya ini bertumbuh positif karena tadi mobilitas sudah mulai terlihat dan juga acceptance juga semakin luas. Oke, jadi memang terus tumbuh meskipun tidak double digit ya Ibu. Nah, mungkin seperti apa nih, boleh dikasih bocoran nggak nih strategi bagi milenial untuk menabung nih di tengah pandemi COVID-19 untuk bisa mengurangi risiko finansial di masa sulit saat ini? Jadi yang penting kalau kita bicara millennials itu punya horizon waktu yang panjang untuk menyiapkan kondisi keuangan lebih stabil. Maka financial planning itu amat sangat penting buat para millennials. Menabung itu menjadi bagian dari proses penyiapan financial planning karena biasanya menabung itu adalah menempatkan dana darurat kan gitu ya, agar kapan saja bisa diambil. Tetapi yang paling penting adalah membagi dana yang kita miliki secara tepat sehingga kita masuk ke dalam penyiapan untuk ketahanan finansial kita. Nah, oleh sebab itu bagi milenial tentu dibutuhkan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola keuangan, jadi termasuk produk-produk berbasis investasi dan juga tentu apalagi kalau memang horizon-nya masih panjang begitu, maka menabung di saham pun itu menjadi juga pilihan yang baik untuk para milenial menyiapkan keuangannya. Oke, Bu, kita tahu bahwa pandemi ini kan memang mengajarkan kita nih untuk bisa memiliki ketahanan finansial. Nah, seperti apa sih upaya dari BRI sendiri untuk meningkatkan lagi edukasi dan juga literasi gitu bagi masyarakat untuk bisa menabung nih sejak dini? Iya, jadi kita memang banyak sekali melakukan literasi-literasi ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa era pandemi kemarin itu betul-betul menyadarkan kita semua ya bahwa ternyata sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja dan periode waktunya juga tidak bisa ditentukan gitu. Kadang-kadang kita berharap ini selesai dalam 1 bulan, 2 bulan, ternyata sampai setahun juga ini belum selesai, maksudnya belum recover seperti kondisi semula. Jadi memang yang kita lakukan terus melakukan literasi, edukasi, baik itu melalui sosial media maupun melalui pelatihan-pelatihan langsung dan juga webinar-webinar untuk agar masyarakat lebih paham betapa pentingnya melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Oke, itu tadi dia sederet langkah yang dilakukan oleh BRI untuk bisa lagi meningkatkan edukasi masyarakat untuk menabung sejak dini. Karena tadi Bu Handayani juga sudah menyampaikan kalau sesuatu yang tidak terduga ini bisa terjadi kapan saja nih, tentu saja nabung sangat penting sejak dini.
Terima kasih Ibu Handayani, Direktur Consumer BRI telah bergabung bersama kami dengan tema nabung keren kala pandemi di Cuap-Cuap Cuan Berkah. Sehat selalu Ibu Handayani. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.